Selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ketiga Prapaskah ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau memberkati kami dan menyertai kami sampai dengan saat sekarang ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami sebagai umat-Mu karena kami bersedia mendengarkan sabda-Mu, ya Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang menuliskan kepada kita begini. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, dikasihi, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpi yang ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Karena inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang
dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Saudara-saudara, ajaran palsu, guru-guru palsu, berita-berita palsu yang menyesatkan sedang melanda dunia ini. Apalagi di situasi sekarang ini, setiap detik kabar berita yang benar dan yang palsu atau menyesatkan tersebut bergerak begitu cepat secara bersama-sama. Terkadang kita sulit membedakan antara yang tidak benar dan yang benar yang memang benar-benar. Nuansanya tipis sekali. Kalau kita tidak waspada dan berjaga-jaga selalu serta tidak meminta hikmat Tuhan, maka kita bisa terjebak dan terjerumus di dalamnya. Sebenarnya untuk selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap berbagai hal yang menyesatkan itu jauh sebelumnya sudah diperingatkan bagi kita, termasuk seperti yang dituliskan oleh penulis dalam bacaan kita pada hari ini. Dengan memperkenalkan diri sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, hal ini ingin mempertegas identitasnya bahwa ia bukanlah Yudas Iskariot dengan ciuman yang menyesatkan atau yang palsu itu. Dengan kata lain, ia hendak mengarahkan dan mengatakan bahwa kemuliaan terbesar dalam hidupnya sebagai hamba Yesus Kristus adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Untuk itu, dengan sungguh-sungguh penulis terdorong menuliskan suratnya dan menasihati mereka supaya tetap berjuang untuk mempertahankan iman mereka, karena ternyata guru-guru palsu tersebut adalah guru-guru fasik yang telah memutarbalikkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan secara terang-terangan guru-guru palsu ini menyangkal kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal atas hidup ini. Kehadiran guru-guru palsu ini sangatlah meresahkan dan bisa memecah belah persekutuan orang percaya pada saat itu. Dalam Sabda Bina Umat, hari ini kita diingatkan bahwa para penyesat itu pun memang seperti virus yang mematikan yang dapat menjangkiti jemaat. Mereka bisa nampak begitu giat, begitu misioner, mereka merasa paling benar dan paling saleh, kelihatannya sangat alkitabiah, sehingga mereka berani menggunakan ayat-ayat Alkitab itu untuk menguatkan pemahaman dan ajaran demi membenarkan diri mereka sendiri. Kalau kita tidak saling dengan baik, kalau kita tidak kritis dan tidak peka, serta tidak meminta hikmat Tuhan, lalu menerima begitu saja semua informasi yang masuk ke telinga kita, dan kemudian kita dengan gigih membela diri, merasa pendapat kita lah yang paling benar, sebenarnya secara tidak sadar kita juga bisa menjadi penyesat. Penyesat itu bisa datang dari luar, tapi juga bisa datang dari diri kita sendiri. Penulis menegaskan bahwa orang-orang seperti pengajar palsu tersebut telah ditentukan untuk dihukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan penguasa tunggal, yakni Yesus Kristus, dengan mengambil berbagai contoh peristiwa dalam cerita Alkitab, seperti ketidaktaatan para malaikat yang akhirnya menerima belenggu abadi di dalam kekelaman, Sodom dan Gomora yang mengejar kepuasan yang tidak wajar dan harus menanggung siksaan api kekal dalam cerita Alkitab.
Atau seperti kecemburuan Kain, keserakahan Bileam seperti Bani Korah yang suka memberontak. Penulis mengatakan mereka inilah noda dalam jamuan kasihmu, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksianmu. Mereka ini bagai pohon kering yang tidak menghasilkan buah apa-apa. Mereka ini pun bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keajaiban mereka sendiri. Mereka bukanlah bintang penuntun yang tepat seperti bintang penuntun orang Majus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Penulis mengambil contoh kehidupan Henokh, dikatakan di dalam peristiwa Kejadian bahwa ia hidup bergaul dengan Allah. Ketika kita juga bergaul akrab dengan Tuhan, maka ia akan memberikan kepekaan kepada kita sehingga kita bisa membedakan manakah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah, mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyesatkan. Pertanyaan bagi kita sebagai jemaat Tuhan, apa relevansinya? Karena mengenanya pembacaan Alkitab ini terutama di Minggu Prapaskah atau kita sebut sebagai minggu-minggu sengsara, saat seperti yang Yudas katakan di ayat 16, begitu banyak orang-orang menggerutu tentang nasibnya, entah menyangkut ekonomi, entah sakit penyakit, entah virus-virus yang berterbangan, baik virus penyakit maupun mengeluarkan virus-virus perkataan yang bukan-bukan, yang tidak saja dapat melemahkannya, tetapi juga dapat menjadi batu sandungan bagi iman orang yang lain. Ingat, Tuhan bisa menghukum siapapun yang menjadi penyesat. Karena itu penulis mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai ajaran dan informasi yang sesat atau palsu, sehingga membuat kita tidak percaya lagi yang namanya kepada penguasa tunggal, penguasa abadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami membangunkan diri kami di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoa kepada Engkau supaya kami tidak mudah disesatkan oleh berbagai ajaran dan informasi yang sesat atau yang palsu, sehingga membuat kami tidak percaya bahwa Engkau adalah penguasa tunggal abadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Tolonglah kami ya Bapa di surga dalam minggu ketiga Prapaskah ini, supaya kami waspada terhadap segala bentuk penyesatan yang ada. Tolong berkati kami dalam minggu berjalan ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kami bergumul tentang pergumulan dunia ini, tentang Corona, COVID-19 ataupun COVID-19, Tuhan temani kami, berkati kami. Beri kepada kami kekuatan yang daripada Tuhan, beri kemampuan kepada kami untuk kami bertahan dalam iman, harap dan percaya kami, dan kami mendasari kehidupan kami dengan itu, maka kami mau melakukan hal-hal yang baik supaya hidup kami menjadi lebih baik dan dunia ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersamalah dengan kami ya Bapa di surga dalam minggu berjalan kami. Bersamalah dengan keluarga-keluarga kami, walaupun kami harus dirumahkan, harus bekerja di rumah, di sekitar rumah. Anak-anak kami harus mengalami pendidikan di sekitar rumah. Tuhan berkati dan sertai kami. Berkati dan sertai juga akan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin dunia ini, supaya pandemi Corona ini boleh diselesaikan karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Berkati kami Yesus Kristus sebagai jemaat Yudea, berkati kami sebagai presbiter, unit-unit misioner yang ada, dan warga gereja. Dengan Engkau kami hidup, mau mempermuliakan nama Tuhan. Dengan Engkau ya Yesus Kristus Tuhan yang adalah Allah kami bisa menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Bapa. Dan dengan Engkau kami sebagai umat-Mu, sebagai
anak-anak Tuhan di dunia ini bisa melalui peristiwa ini dengan baik, dan kami boleh bersandar kepada kasih dan anugerah-Mu. Jagai kami, sembuhkan kami yang sakit ya Tuhan Yesus Kristus, baik kami terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Berkati karya karsa kerja kami, yakinkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Berkati masyarakat di sekeliling kami, berkati saudara-saudara kami ya Yesus Kristus ini kami ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.